Di hari libur jelang pergantian akhir tahun, pantauan lalu lintas di pintu tol Cikarang Utama siang ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Jasa Marga mencatat arus lalu lintas dari arah Jakarta masih naik hingga 38%. Sementara arus balik dari arah timur ke Jakarta dan sekitarnya juga mulai mengalami kenaikan hingga 26%. Mengantisipasi mobilisasi kendaraan dari kedua arah, Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow secara situasional dan memaksimalkan penggunaan gardu tap in dan tap out keluar pintu tol. Jelang perayaan Tahun Baru, Saudara, lalu lintas kendaraan di Tol Paster Bandung terpantau ramai. Kendaraan yang melintas di gerbang Tol Paster didominasi oleh kendaraan berplat wilayah Jabodetabek, mulai dari kendaraan pribadi roda 4, minibus, hingga truk. Dibandingkan pagi tadi, siang ini ada peningkatan jumlah kendaraan dan dari arah Bandung menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Kondisi arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar di hari Minggu libur Natal dan Tahun Baru ini. Puncak arus balik diprediksi jatuh hari ini. Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan personel patroli pada titik krusial dan rawan kecelakaan. Saat ini dibuka 6 gerbang tol masuk dan 7 gerbang tol keluar. Dan jika terjadi lonjakan, maka akan ditambah menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Sejak H+1 perayaan Natal, Jasa Marga melaporkan bahwa terjadi kenaikan sekitar 25% per jamnya kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung dibandingkan dengan hari biasa. Untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas libur akhir tahun, kita sudah terhubung dengan para jurnalis Kompas TV di gerbang tol Cikarang Utama, gerbang tol Paster Bandung, dan di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Kita akan sapa Fedriska Ananda terlebih dahulu yang berada di gerbang tol Cikarang Utama. Selamat siang Fedriska. Fedriska, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama? Ya, Mercy, hingga siang ini pantauan di pintu tol Cikatama masih ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju ke arah timur Jawa ataupun arah sebaliknya. Karena kalau misalkan informasi yang kami dapat, Mercy dan juga saudara, di mana pada pukul 10 tadi pagi tercatat ada sekitar 9.000 kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke arah timur, dan kemudian pada gardu keluar ataupun dari arah timur menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya ini sekitar 5.633. Di mana kalau misalkan kita bandingkan data ini dengan data hari-hari kemarin memang cukup menurun, namun jika akumulatif yang disampaikan oleh Jasa Marga bahwa peningkatan masih terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah timur ini sekitar 36%. Dan kemudian untuk arus balik ini juga sudah mulai terjadi secara bertahap, Mercy dan juga saudara, di mana kalau misalkan informasi yang kami dapatkan juga ini naik sekitar 26%. Bagaimana kami juga pantau, Mercy dan juga saudara, ini kendaraan yang melintas didominasi dengan plat B, yang artinya memang ini dari arah Jakarta ataupun dari arah sebaliknya. Jadi memang arus balik ini sudah mulai secara bertahap. Namun Mercy dan juga saudara, seperti yang kemarin sudah disampaikan juga oleh Kakor Lantas Polri yang mengatakan bahwa mereka mengantisipasi terjadinya arus gelombang kedua begitu terkait dengan jelang libur dan juga Natal Tahun Baru, di mana ini masih banyak kendaraan dari arah Jakarta yang ingin merayakan Tahun Baru di luar kota, sehingga memang dari kepolisian juga mengantisipasi terkait dengan kepadatan lalu lintas, tidak hanya di jalan tol namun juga di beberapa tempat ataupun di tempat destinasi wisata. Dan juga Mercy dan juga saudara, kemudian pada siang hari ini memang diungkapkan bahwa belum terjadi kontraflow yang sudah disiapkan skemanya oleh Jasa Marga, namun ini bisa saja dilakukan karena memang melihat ataupun melihat dinamika di lapangan begitu, apakah terjadi kepadatan kendaraan, nanti skema kontraflow ini akan diberlakukan. Namun tidak hanya itu saja, Mercy dan juga saudara, dari Jasa Marga juga sudah menyiapkan gate 8
dari tol Cikatama dari arah timur menuju ke arah Jakarta, yang mana ini menjadi opsi dari Jasa Marga apabila terjadi peningkatan kendaraan secara drastis dari arah timur ke arah Jakarta, sehingga mereka memilih untuk membuka gate-gate lebih banyak untuk mempermudah ataupun mengantisipasi terjadinya antrian panjang kendaraan di pintu tol. Sehingga memang hingga saat ini belum terjadi kepadatan kendaraan. Kami juga masih menanti bagaimana kemudian dinamikanya di lapangan. Tentu kami akan melaporkan kepada Anda, Mercy dan juga saudara. Dari gerbang tol Cikatama, Cikarang Utama, kita akan bergeser ke gerbang tol Paster bersama jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Selamat siang Ninda, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Paster siang ini? Mercy, kalau di gerbang tol Paster Kota Bandung hingga siang hari ini kami memang bisa melihat ada peningkatan volume kendaraan. Kalau memang berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, tadi per pukul 5 subuh hingga 11 siang hari ini ada sebanyak 5.000 lebih kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bandung dan ada sebanyak 4.000 lebih kendaraan yang meninggalkan Kota Bandung menuju ke arah Jakarta. Total ada sebanyak 10.492 kendaraan yang melaju di gerbang tol Paster yang masuk ke luar Bandung, masuk ke Bandung maksud kami, maupun keluar Kota Bandung, Mercy dan juga saudara. Dan saat ini pun juga kami melihat situasi terkini arus lalu lintas di tol Paster ini masih terbilang ramai, namun kondisinya masih lancar ya. Kami juga tidak melihat adanya hambatan apapun, tidak ada antrian kendaraan yang secara signifikan ataupun panjang, namun memang sesekali di belakang saya, tepatnya di gerbang pintu tol Paster, di samping kiri, dua samping lajur kiri ini, di dua pintu ini memang ada antrean kendaraan sesekali, hanya 5 hingga 7 kendaraan yang mengantre karena memang kasusnya mereka yang tidak memiliki saldo e-tol begitu, sehingga pihak Jasa Marga juga menghimbau kepada para pengendara agar kemudian dapat mengisi saldo e-tol ini dengan maksimal. Yang kemudian kalau kita lihat memang berdasarkan data-data sebelumnya di gerbang tol Paster ini kemarin ini sudah masuk ke puncak arus mudik tahun baru ya, di mana tanggal 28 Desember ini kemarin sudah masuk total dari pukul 5 sampai 10 malam pun sudah ada sebanyak 63.000 lebih ya, Mercy dan juga saudara. Nanti kita pantau apakah kemudian hari ini dapat melebihi angka tersebut atau tidak, karena memang prediksi tersebut dibenarkan oleh Jasa Marga. Yang kemudian nanti di arus balik ini juga diprediksi oleh Jasa Marga di gerbang tol Paster ini akan jatuh pada tanggal 1 Januari 2025, Mercy dan juga saudara. Dan sehingga untuk para pengendara diharapkan untuk dapat memperhatikan titik-titik kemacetan, karena kalau di tol Paster sendiri titik-titik kemacetan ini juga sering terjadi pada arus mudik maupun balik. Biasanya terjadi di interchange Paster, kemudian juga di rest area kilometer 125, kilometer 97, kilometer 88, dan kilometer 72. Namun di samping itu, Mercy dan juga saudara, Jasa Marga ini juga telah melakukan koordinasi dengan pengelola rest area, kemudian juga dengan stakeholder terkait seperti kepolisian begitu. Jika kemungkinan nantinya rest area ini juga penuh kemudian, maka akan dilakukan buka tutup rest area ini sesuai diskresi kepolisian agar ini juga tidak terjadi kepadatan ataupun kemacetan di tol Paster, Mercy dan juga saudara. Dan selain itu memang sebelumnya di H-7 sebelum Natal bahkan kenaikan angka volume kendaraan di tol Paster ini juga terus meningkat, disampaikan kemarin 15% naik dengan tahun lalu dan bahkan 20% naik dengan kondisi normal seperti hari biasanya, Mercy dan juga saudara. Dan selain itu pihak Jasa Marga sendiri juga turut menghimbau kepada para pengendara agar kemudian dapat memperhatikan kondisi tubuh dan juga terkait kondisi kendaraannya pada saat akan hendak melakukan perjalanan jarak jauh seperti menuju ke Kota Bandung ataupun keluar Kota Bandung. Demikian sementara, Mercy. Dari gerbang tol Paster kita akan bergeser ke Semarang. Selamat siang Gesi, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini dari sana Gesi?
baik Mercy dan juga saudara, terpantau di gerbang tol Kalikangkung saat ini kondisi arus lalu lintas masih lancar tanpa ada kemacetan di titik-titik tertentu. Namun tentunya polisi lalu lintas dari Kota Semarang sudah menyediakan dan menyebar beberapa personel di titik-titik krusial dan juga rawan kecelakaan di sepanjang gerbang tol Kalikangkung. Untuk kondisi saat ini terlihat gerbang tol Kalikangkung membuka 6 pintu masuk tol dan juga 7 pintu keluar tol, di mana nantinya jika ada lonjakan arus lalu lintas akan ditambah menjadi 10 pintu masuk dan juga 14 pintu keluar menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terhitung setelah H+1 Natal, kondisi gerbang tol Kalikangkung ini cukup ramai. Jasa Marga juga menyampaikan terdapat kenaikan sejumlah 25% dari hari biasanya. Terhitung juga hari ini tepat tanggal 29 Desember 2024 diperkirakan menjadi arus balik tahap pertama di mana banyak masyarakat yang ramai melintas di gerbang tol Kalikangkung. Selain karena puncak arus balik tahap pertama, hari ini mengalami keramaian karena adanya diskon dari Jasa Marga sejumlah 10% yang berlaku mulai dari kemarin tanggal 28 Desember 2024 pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pagi tadi tanggal 29 Desember pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Mercy dan juga saudara akan ada diskon lagi di tahun depan yaitu tanggal 3 Januari sampai dengan 4 Januari di jam yang sama yaitu 5 waktu Indonesia Barat. Begitu Mercy. Terima kasih Gesi Lutfia, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada Ninda Destiani yang melaporkan dari gerbang tol Paster, dan juga ada Fedriska Ananda yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih kawan-kawan, salam sehat selalu, selamat bertugas kembali.